Shalom, selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara sekalian dengan Renungan Suara Gembala. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati taburan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Sampai saat ini pemeliharaan-Mu begitu sempurna. Engkau mencukupkan setiap keperluan kami dan juga penyertaan Tuhan juga kami rasakan sangat luar biasa. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan saat ini adalah orang yang berbahagia dari kitab Ayub, pasal 29, ayat 11 sampai ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia, dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak ada pertolongan. Kita tentu telah mendengar kisah hidup Ayub yang luar biasa, kuat dalam menghadapi ujian dan tantangan. Ia tidak pernah menghujat dan menyangkal Tuhan, tetapi tetap setia. Oleh karena itu, ia disebut sebagai orang yang berbahagia karena ia menjaga hidup dalam kebenaran. Ketika Tuhan mengizinkan iblis mencobai dan menguji imannya, ia tidak menyangkal Tuhan. Sekalipun ribuan ternaknya mati, anak-anaknya juga mati, ia tidak menghujat dan menyangkal Tuhan. Bahkan ia menyatakan bahwa ia juga menerima hal yang baik atau yang tidak baik dari Tuhan. Keyakinannya bahwa setiap rencana dan kehendak Tuhan itu adalah yang terbaik. Walaupun istrinya mendorong dia untuk tidak setia, tetapi Ayub tetap setia, maka ia disebut sebagai orang yang berbahagia. Kemudian yang kedua, ia juga orang yang dipuji karena ia setia di dalam Tuhan. Ia tidak berbuat dosa walaupun menderita, sangat menderita. Sakit penyakit di sekujur tubuhnya, ketika harta benda hilang, anak-anaknya mati, ia menderita sakit penyakit yang luar biasa. Tetapi dia tidak meninggalkan imannya kepada Tuhan, penyerahannya kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengembalikan dengan berkat yang berlipat kali ganda. Alkitab mencatat Ayub adalah orang yang luar biasa, dan sepanjang zaman umat manusia memuji kesetiaan Ayub. Dan yang ketiga, Ayub adalah orang yang murah hati. Ia menolong orang yang menderita. Ia membantu mereka. Dan ini adalah sikap yang luar biasa. Ia juga menolong, memperhatikan, memberkati anak-anak yatim. Jadi kemurahan hati Ayub itu dibuktikan dengan kasih yang nyata kepada orang lain. Ini pernyataan Ayub sendiri, dan Alkitab mencatat. Berarti Alkitab itu mengakui bagaimana sikap hidup dan karakter Ayub yang murah hati. Jadi apa yang perlu kita lakukan setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini? Berusahalah menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan dengan hidup benar, setia, tidak meninggalkan Tuhan. Kemudian jagalah nama baikmu, karena nama baik itu lebih berharga, lebih bernilai daripada harta benda yang kita miliki. Juga yang ketiga, jadilah orang yang memiliki kemurahan hati. Murah hati, rela menolong orang lain yang menderita, juga memperhatikan anak-anak yatim yang sedang dalam kekurangan. Ketika kita bisa makan, minum, tidur, istirahat dengan nyenyak, ingatlah banyak orang yang mengalami penderitaan. Ketika kita bisa menolong, tolonglah mereka. Berbahagialah dan terpujilah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan juga setia kepada Tuhan. Selain itu, yang juga memiliki kemurahan hati, karena kita juga pasti akan menikmati kemurahan hati dari Tuhan. Bapa, kami mau belajar meneladani sikap hidup Ayub yang tetap menjaga hidup di dalam kesucian dan kebenaran. Jadi sekalipun ia dalam ujian yang berat, tetapi dia tidak berbuat dosa, makanya ia beroleh kebahagiaan dari Tuhan.
Dan setiap orang yang mendengar nama Ayub, melihat apa yang Tuhan perbuat dalam hidupnya, memuji Ayub, selain juga tentu meninggikan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Ayub dalam hidupnya juga memiliki kemurahan hati, memperhatikan orang yang menderita, memperhatikan anak-anak yatim. Jadi harta yang dimiliki bukan hanya untuk kesenangan pribadi, tetapi juga untuk mempermuliakan nama Tuhan dan memberkati orang lain. Pakailah kami Tuhan, bentuklah kami, supaya kami bisa meneladani sikap hidup Ayub, sehingga kami menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan, menikmati kemurahan di dalam Tuhan, dan juga orang melihat hidup kami, akhirnya mereka meninggikan dan mempermuliakan nama Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar dan kami nikmati saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.